Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beat ESP ini knalpotnya ngebul dan bensinnya boros, bisa diperhatikan. Nih, perhatikan knalpotnya. Ya, knalpot ngebul dan bensin boros. Oke, kita lihat dulu, kita scan dulu. Oke, kita scan dulu. Nah, diagnosa. Ini kan Beat ESP atau Beat FI starter halus. Ini samanya kayak Beat Pop. Kayak menghubungkan ke memori OCU. Kita baca dulu sejarah kerusakannya. Nah, di sini tidak ada sejarah kerusakan. Nah, kita lihat tampilan datanya. Nah, perhatikan, kita nemu titik terang ya untuk bukaan gasnya. Ini ada di 8,5 19. Padahal untuk gas belum kita mainkan ya. Harusnya ini keluar angkanya ketika gasnya kita mainkan. Ini angkanya dia keluar. Nah, dia mentoknya di 67 ya, yang seharusnya 77 kalau nggak salah itu mentoknya. Nah, kita kembalikan 20 yang seharusnya 0 ya. Nah, jadi TPS-nya ini error ya. Kita langsung aja kita ganti untuk TPS-nya ya. Kalau misalkan TPS error, jadi untuk ip lamsam letik deung ip ya. Coba gedean ip 1500. Oke, lamsamnya kita setting dulu. Pastikan harus mencapai di 1500. Deui. Kita hampir keluar mun. Oh, ternyata untuk lamsamnya juga ini nggak mau naik ya. Padahal untuk setelan anginnya ini udah mau hampir lepas. Nah, bisa diperhatikan ya. Oh, perhatikan laporan sensor O2-nya. Nah, sensor O2 ini kan dia fungsinya untuk membaca ya hasil daripada campuran bahan bakar dan udara. Oh, ya. Dia lurus, harusnya kan dia naik turun. Itu kalau misalkan yang normal, angkanya selalu tinggi, boros ya, jadi nggak naik turun. Oke, langsung aja kita ganti untuk TPS nya. Oke, untuk TPS kita pakai NPP ya. Dan sekarang kita cek dulu, kita lihat kondisi daripada businya. Ini businya pasti hitam ya. Nah, makanya sebelum diganti kita bersihkan dulu businya, lalu kita ganti, dan nanti kita cek kembali businya apakah pembakarannya sudah normal ya. Ya, kalau misalkan teman-teman tidak punya alat, cukup lewat busi aja ngetesnya. Lihat dari busi apakah businya masih menghitam atau sudah normal ya untuk pembakarannya ya. Nanti kita cek. Oke, sepertinya ini agak keras businya, jadi agak sedikit kesusahan. Oke, kita buka dulu. Oke, masih proses melepas daripada businya. Biasanya oke, asup ke nadi olian bae gampang. Coba sok yang sampang meureun. Nah, bisa diperhatikan kondisi businya ya. Jadi ya sangat hitam
ya, jadi pembakarannya dia tidak sesuai atau tidak normal. Nah sekarang kita bersihkan dulu businya ya, kita bersihkan businya, lalu kita pasang sensor TPS yang baru, dan nanti kita tes motornya, lalu kita cek kembali businya apakah businya masih sama seperti ini. Nah kalau misalkan sama seperti ini, itu tandanya bensinnya masih boros. Nah tapi kalau misalkan sudah normal ya, ada keputih-putihan, nah itu tandanya bensinnya sudah normal kembali, maksudnya sudah lagi tidak keborosan ya, intinya pembakarannya sudah normal kembali, jadi tidak keborosan. Oke, kita bersihkan dulu businya dan kita pasang sensor TPS nya. Oke, untuk businya sudah kita bersihkan ya, nah bisa diperhatikan. Oke, sekarang kita pasang dulu, kita kasih pelumas dulu untuk dratnya, jadi supaya tidak seret ya untuk pemasangannya. Dan untuk sensor TPS nya sudah kita pasang juga yang baru ya. Setelah itu kita scan dulu, kita scan dulu, kita lihat datanya apakah akurat, apakah sudah normal kembali ya. Jadi harus sesuai ya antara data sama kerusakannya. Oke, kita kunci kontak di on kan. Sekarang kita lihat untuk tampilan datanya. Nah, bisa diperhatikan untuk bukaan gasnya. Nih dia ya, kalau yang normal nih ya, dia di angka 0 ya, soalnya gas belum kita mainkan. Nah sekarang gasnya kita tarik, gasnya ditarik, nah gasnya ditarik sampai mentok. Nah dia terbaca cuma di 78 ya, coba dilepas lagi, harusnya dia kembali ke 0. Nah ini dia kembali ke 0 ya. Nah itu bukaan gas yang normal. Oke, sekali lagi, kayak di 74 ya mentoknya. Oke, dilepas gasnya. Oke, dilepas gasnya, dia kembali ke angka 0 ya. Nah sekarang kita nyalakan aja motornya. Kita hirup, coba disalah balik paru man kayak milu paru. Cangklong musik ngasih pasang aman. Ayo tombol naon ya, rahasia. Oh ada tombol rahasianya, pantesan nggak mau hidup. Oke, kita pasang dulu tombol rahasianya, anti maling. Oke, nah sekarang kita nyalakan motornya. Nah di starter dia mau. Oh, oke, gasnya ketinggian nih. Nah berarti tadi pada saat kita penyetingan untuk setelan anginnya ya atau langsamnya, jadi dia nggak mau ya, sampai-sampai setelan anginnya dia hampir lepas. Terus up kalian tiga nih deh, gedean deh. Nah sekarang dia mau nih, pastikan angkanya harus di 1500 rpm. Kurang seetik di kurang naik, kurang gede. Up. Oh, enggak. Oke, aman. Oke, untuk langsang normal ya, bukaan gas normal. Nah sekarang kita lihat untuk apa namanya, untuk laporan sensor O2 nya ya. Kita lihat dari altitude nya. Nah ya, tadi pada saat sebelum kita melakukan pergantian TPS nya itu kan dia lurus terus ya, otomatis injektornya nyemburnya kan dia panjang. Nah kalau ini kan dia naik turun nih ya, sebagaimana mestinya ya, normal. Oh, bisa diperhatikan grafiknya. Nah untuk dari angkanya sebentar, dia normal ya, jadi angkanya dia nggak tinggi, jadi naik turun. Nah 0,2, 0,4, 0,5, 0,6, jadi naik turun. Nggak boleh angkanya di 9,
atau di 1 atau angkanya di atas terus, nggak boleh. Itu tandanya keborosan untuk bahan bakarnya ya, kira-kira seperti itu. Dan untuk laporan injektornya, perhatikan dia sudah mencapai di 2, sekian ya. Tadi kan dia tinggi 29 apa 2,9 apa 3 tadi ya, saya lupa lagi. Ya teman-teman bisa dilihat dari awal lagi videonya ya. Nah ini untuk putaran mesin normal. Oke, sekarang kita tes dulu aja. Matikan motornya. Oke, kita tes dulu dan nanti kita lihat businya, apakah businya masih hitam atau sudah normal kembali. Oke, motornya dites dulu. Nah, motornya sudah kembali ya. Jauh ya? Nah, lumayan agak jauh ya. Nah, sekarang kita lihat lagi businya ya. Kita pastikan bahwa businya sudah tidak hitam ya. Oke, kita matikan dulu aja ya. Jadi untuk memastikan, jadi datanya oke. Terus kondisi daripada businya juga oke. Oke, businya buka lagi aja. Oke, kita lepas dulu businya, kita lihat. Panas sih, panas sih, panas sih. Nah ya, bisa diperhatikan businya, jadi dia sudah tidak hitam ya. Nah intinya pembakarannya dia sudah normal kembali, dan insya Allah bensinnya sudah tidak lagi mengalami keborosan ya, kira-kira seperti itu. Oke, dikarenakan motornya sudah bagus kembali, mungkin ini saja yang bisa dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ya. Kalau ada pertanyaan nanti bisa tulis di kolom komentar, dan yang punyanya pun ini lagi menunggu nih ya bang ya. Oke, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.